Diperkirakan bangunan ini sebagai tempat untuk pemujaan. Di dalamnya terdapat sejumlah objek seperti arca. Sangat istimewa di lokasi ini, yang pertama adalah ini adalah sebuah simbol lontar. Lontar itu sendiri merupakan sebuah kitab kuno ya. Diperkirakan candi ini dulu sebagai tempat untuk pemujaan atau tempat mayat. Sedangkan di sini adalah pasetran, berasal dari kata kesetra ya, kemudian mendapatkan imbuhan paan. Kalau kesetra merupakan kematian, pasetran berarti sebuah tempat semacam pada masa kerajaan-kerajaan kuno itu adalah pembakaran mayat ya. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang kekuasaannya meluas hingga Asia Tenggara. Banyak situs-situs yang menjadi saksi kejayaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini. Salah satunya ialah Candi Pasetran yang terletak di Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Lokasinya sekitar 300 meter selatan Candi Jedong. Tidak banyak informasi yang dapat digali dari Candi Pasetran yang tepat menghadap Gunung Penanggungan ini. Bangunan seperti tembok keliling dengan pintu di utara dan atap terbuka. Di dalam ruangan itu terdapat sejumlah batu. Bangunan ini berada dekat kuburan kampung. Diperkirakan bangunan ini sebagai tempat untuk pemujaan. Di dalamnya terdapat sejumlah objek seperti arca. Berdasarkan gaya arsitekturnya, Candi Pasetran termasuk jenis candi batur. Di sekitar candi masih berserakan batu bata merah menunjukkan bahwa dulu juga terdapat bangunan lain. Diperkirakan candi ini dulu sebagai tempat untuk pemujaan atau tempat mayat. Makanya disebut Candi Pasetran. Kita menginterpretasi sebuah teras 3 berundak ini, maka kita akan mengacu kepada sebuah konsep tempat suci yang terdiri dari bagian bawah bernama Burloka, bagian tengah bernama Buarloka, dan bagian paling suci bernama Suarloka. Coba selain itu kita lihat ya, sebuah rahayu. Nah, ini ada beberapa struktur yang masih asli dan masih kokoh. Ini merupakan struktur yang masih asli. Batu batanya tanpa semen, tapi ada perekat yang sangat-sangat rahasia dan sangat-sangat magis tentunya ya. Jadi batu bata ini tersusun tanpa semen, tapi ada beberapa hal kajian tentang bagaimana struktur ini kemudian disusun. Yang pertama adalah sebuah sistem kosot antara batu-batu yang satu dengan batu bata yang lainnya, itu dikosot sehingga keluar semacam bubur batu bata yang bisa merekatkan di antara keduanya. Beberapa hal yang sangat istimewa di lokasi ini, yang pertama adalah ini adalah sebuah simbol lontar. Lontar itu sendiri merupakan sebuah kitab kuno ya, yang terdiri dari daun-daun lontar atau daun di kebun-kebun yang banyak itu loh ya, itu yang kolang kaling ya, kolang yang bijinya buat kolang kaling gitu. Aren itu kemudian disusun dengan sebuah ikat. Ini semacam kitab-kitab lontar pada waktu itu ya. Dan ini luar biasa sekali, memang terletak di Desa Watan Mas. Nama Watan Mas menyeruak dalam rentang sejarah yang cukup panjang karena ditemukan prasasti Jedong 1 pada tahun 910 yang dikeluarkan oleh Rakai Watukuro Diabalitung. Dalam prasasti tulangan ini juga disebut Rakai Garuda Muka. Nah, ini yang luar biasa sekali. Diabalitung ini sudah menetapkan tanah tulangan di lereng Gunung Penanggungan ini menjadi status Sima Perdikan. Kemudian raja-raja Raja Medang, Mataram kuno ya, bahkan Raja Airlangga memilih lokasi ini sebagai sebuah
pusat pemerintahan atau istana yang bernama Istana Watan Mas atau Makadatuan I Watan Mas, menggantikan istana mertuanya yang hancur pada masa Mahapralaya tahun 1016 yang dikenal dengan Istana Watan. Nah, jika kita mengelilingi lokasi ini ya, yang memang struktur batu bata ini memang tidak begitu besar, berukuran sekitar 8 kali 5 meter, sekitar 8 kali 5 meter saja. Dan ini luar biasa sekali jika kita perhatikan arsitektur kuno ini ya, tanpa memang menggunakan semen atau bahan perekat, namun sangat-sangat simetris. Nah, dari segi kemudian selain struktur ya, dari segi kesejarahannya, bahwasanya lokasi ini bernama Pasetran, sebuah ingatan memori masyarakat yang terus berlanjut. Padahal perubahan budaya tidak bisa dipungkiri lagi. Istilah-istilah kuno itu hampir tidak bisa kita maknai atau tidak bisa kita artikan seiring dengan perubahan zaman, termasuk kata Pasetran. Namun dalam bahasa Sanskerta, kata Pasetran ini berasal dari kata kesetra yang artinya kematian. Selain itu ya, di Trowulan itu ada sebuah lokasi pekuburan kuno pada masa Majapahit yang dikenal dengan Kesetralaya, yang saat ini berubah menjadi Troloyo. Akar katanya adalah Kesetra Laya, kesetra kematian, laya lapangan, lapangan kematian. Sedangkan di sini adalah Pasetran, berasal dari kata kesetra ya, kemudian mendapatkan imbuhan paan ya, yang artinya tempat. Berarti kalau kesetra merupakan kematian, Pasetran berarti sebuah tempat untuk kemudian kematian, atau semacam pada masa kerajaan-kerajaan kuno, terutama kerajaan Majapahit, adalah pembakaran mayat ya, atau ngaben. Diduga memang lokasi ini memang ada sesuatu yang berhubungan dengan pembakaran mayat pada masa Majapahit, karena dari kata Pasetran, yaitu tempat yang berhubungan dengan upacara-upacara kematian. Nah, inilah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Selain itu juga sebenarnya dahulunya diduga ini merupakan yang sangat besar dan tinggi, serta banyak ornamen-ornamen yang berciri kerajaan Majapahit ya, seperti sulur gelung, ceplok, bunga-bungahan ya, lengkung kurawal, mender atau pinggir awan. Dan ini mengingatkan sebuah khazanah tentang keindahan kayangan atau surga. Jika kita masuk kita akan mendapati sebuah jejak-jejak keindahan surga tersebut atau kayangan ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kita izin untuk masuk. Di sini ada beberapa hal, benda-benda yang magis gitu ya tentunya. Rahayu. Nah, di sini kita akan mendapati sebuah ruangan yang memanjang dan merupakan bagian suarloka atau bagian yang paling magis. Ada beberapa simbol aneh seperti kemuncak, jaladwara, dorpel ya, atau ambang pintu yang menandakan pada masa lalu ruangan ini tertutup. Dimungkinkan atapnya terbuat dari kayu ya, seperti pura di Pulau Bali, bertingkat-tingkat dan sebagainya. Ada beberapa jaladwara yang menandakan bahwasanya di sini diduga ada semacam petirtaan ya. Berarti petirtaan ini juga sangat berhubungan dengan pensucian atau persucian ya, persucian. Nah, ini banyak beberapa petirtaan. Nah, yang cukup aneh ini adalah sesuatu yang simbol, yang sesuatu yang tidak lekang oleh waktu ya. Simbol ini luar biasa sekali ya, merupakan bagian dari kemudian yang paling magis dan paling suci pada waktu itu, semacam simbol Parwata Girunata atau sang dewa gunung ya, atau nama lain dari Siwa Mahadewa itu sendiri. Coba kita yang lain, kemuncak, beberapa kemuncak ini yang memiliki variasi yang beragam, yang artinya kemuncak ini dahulunya diduga banyak merupakan hiasan pinggir-pinggir dari sebuah bangunan suci ini, termasuk atap sebuah bangunan suci ini ya, termasuk dipuja sebagai sebuah yang tunggal atau simbol dari gunungan, karena gunung atau Meru itu merupakan dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur ya, termasuk kemudian disinilah kemudian ada simbol-simbol kemuksaan atau muksa, karena muksa ini merupakan tujuan hidup tertinggi. Nah, ini jaladwara ini, coba ini ternyata jaladwaranya ini berbentuk naga. Jadi dilihat dari sini akan terlihat gigi-giginya ya, dan ini terbentuk naga. Artinya naga juga merupakan simbol dari para raja Jawa
Termasuk kemudian dipercaya dalam filosofinya naga itu merupakan sosok raksasa, naga ular naga yang besar yang menopang seluruh alam semesta di atas kepalanya. Nah, ini luar biasa sekali. Selain itu bunga teratai ya, ini kelopak bunga teratai ini juga, dan ini kemudian kuncup bunga teratai atau lotus ya pada masa itu merupakan sebuah simbol kebijaksanaan dan kemakmuran, karena lotus itu pasti hidupnya di lumpur, dan dari lumpur dan berair inilah sebagai lambang kemakmuran dan lambang kejayaan ya, serta lambang kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaannya lumpur bisa menghasilkan bunga yang harum mewangi. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari, jas merah, dan di sini memang sebagian ya mengatakan ini sebuah situs yang mengerikan karena diduga memang sebuah lokasi tempat kemudian pembakaran mayat atau semacam hal-hal yang berhubungan dengan upacara-upacara mengenai mayat-mayat pada masa kerajaan-kerajaan kuno ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.